RRI Indonesia Inspirasi. Kita langsung saja nih ke Bang Ardi dulu nih, Bang Ardi. Saya melihat nih Bang Ardi banyak sekali menoreh berbagai macam bentuk kreasi-kreasi dari coconut art ini. Sebenarnya ini apa ini Bang? Coconut art itu kita kan tahu coconut kan burung ya begitu ya. Ya, Nah, betul. seperti apa nih Bang? Silakan. Baik, saya seorang pengrajin lah kalau dibilang dari tempurung kelapa. Saya sebelumnya tidak memakai tempurung kelapa ini sebagai untuk kerajinan saya. Sebelumnya saya bikin dari kayu untuk bikin kapal-kapal miniatur. Tapi karena pasarnya agak sedikit sulit, jadi datang inspirasi ke tempurung kelapa ini. Saya lihat kan tempurung kelapa ini kan banyak terbuang di tempat kita ini kan banyak sekali tempurung kelapa. Kemudian saya berpikir bagaimana ini tempurung kelapa ini bisa dijadikan suatu hal yang bisa bermanfaat gitu, ada nilai jual, karena di sini hanya dipakai untuk dibakar dan dibuang begitu saja. Di kebetulan di rumah saya punya beberapa alat yang tidak mumpuni waktu itu. Saya coba kerjakan, alhamdulillah jadi suatu bentuk lah, tapi masih kasar. Karena itu bukan satu tujuan untuk menjadikan tempurung kelapa ini sebagai karya seni saya, tapi saya cuma mencoba mengambil limbah dari tempurung kelapa tadi menjadikan suatu bentuk yang bisa dimanfaatkan. Maksud saya seperti itu. Itu berawal dari tahun 2013 itu rintisan awal itu. Kemudian ada masukan-masukan, kritikan dari kawan-kawan tentang apa yang saya kerjakan ini. Alhamdulillah kritikan dan masukan itu saya jadikan suatu hal yang membangun semangat saya, dan saya terus produksi, saya bikin dan saya pelajari bagaimana hal-hal yang terbaiknya ke depan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan sampai saat ini alhamdulillah tempurung kelapa yang saya buat ini ya seperti yang kita usahakan kan. Kalau saya bilang nanti terkenal tak sedap pula gitu kan. Tetapi kan kelapa ini kan sesuatu yang rumit nih Bang. Nah, tapi sebelum ke bagaimana prosesnya, kenapa ide pertama sekali itu terpikir harus kelapa gitu? Kan kalau kerajinan kan masih banyak kan lain, bambu kayak atau apalah. Kenapa harus kelapa gitu? Jadi gini, pertama tuh memang nampaknya kelapa, nampaknya tempurung kelapa yang banyak. Jadi kalau tempat kita ada rewang ya. Baik nikah ataupun pesta kenduri ataupun sunat segala macam itu memakai kelapa, dan kemudian tempurung itu memang tidak digunakan sama sekali. Paling-paling dijadikan umpan api untuk masak atau gimana gitu. Jadi saya berpikir bagaimana ini bisa dijadikan sesuatu yang bisa ada nilai gitu. Tidak hanya untuk dibakar jadikan arang, tapi bisa menjadikan suatu nilai jual yang karena kita punya bahan bakunya banyak di sini. Saya mau ini nanti menjadi suatu hasil yang bisa dimanfaatkan tanpa membeli bahan baku yang harganya mahal gitu. Jadi itulah saya coba kerjakan. Mengapa bukan bambu? Karena bambu pun di sini pun saya pikir pun agak sedikit kurang. Hal yang mudah saja. Menurut saya hal yang mudah saja, berkreativitas ini hal yang mudah yang bisa didapat, ya mudah didapat, yang tidak memerlukan biaya yang besar, kemudian mudah untuk memasarkan dengan cara harga yang relatif murah. Jadi secara bahan baku juga nih mudah didapatkan ya, kelapa di mana-mana, apalagi di tempat kita nih. Di mana-mana ada. Jadi kalau tempurung kelapa nih, kalau saya cakap kalau hilang ataupun diambil orang itu tidak jadi masalah misalnya. Tapi itulah bahan baku kita tidak ada masalah. Jadi sayangnya kita dengan bahan baku macam gitu banyak, kita harus buang gitu loh. Apa yang bisa kita hasilkan, dan itu yang saya pikirkan. Luar biasa. Kalau saya tengok nih dari olahan-olahan yang udah diproduksi sama Bang Ardi nih,
ada dalam bentuk apa nih ya, bunga, kemudian ada gambus juga tak salah ya Bang ya? Ada. Itu Gambus. miniatur. Miniatur. Ada sepeda juga, Ada sampan, Ada banyak nih. cenderamata, Cenderamata. ada gelang, ada juga bros jilbab, macam-macam saya buat. Baik. Jadi kita pendengar-pendengar kita ini sudah di awal nih udah kenal nih Bang Ardi ya sebagai apa namanya pengrajin dari tempurung kelapa nih. SZ Coconut Art nih Instagramnya. Iya. Jadi jangan lupa follow ya. Iya. Silakan follow. Pendengar kita. Nah, saya mau ke Kak Tia nih. Kak Tia ini sebagai pengelola rumah kreatif Mama. Kalau saya tengok juga ini kerajinan atau macam mana nih Kak Tia? Jadi sebenarnya rumah kreatif Mama itu dibentuknya baru. Cuman terbentuk idenya itu dari hobinya ibu sebenarnya. Oh. Jadi ibu saya tuh punya hobi. Jadi kalau duduk tuh kayaknya ibu saya tuh nggak bisa diem gitu. Ada aja yang dikerjain. Nah, satu waktu saya kan bisnis kuliner sebelum ini gitu. Jadi bisnis kuliner oleh-oleh khas Bengkalis gitu. Oke. Terpikirlah sama saya gitu. Kenapa tas buat dibawa kue itu harus bentuknya kertas gitu. Kenapa nggak bisa bentuk yang lain? Saya bilang sama ibu saya, kan saya pengen tuh kalau oleh-oleh tuh jadi sesuatu yang menarik, saya bilang. Nah akhirnya sama ibu saya ngelihat kertas banyak karena ibu saya dulu ngerjain tesis, itu kan kertasnya banyak tuh. Iya, tebal. Nah, jadi cobalah dia kulik, jadilah itu berbentuk keranjang waktu itu. Berbentuk keranjang. Nah, teringatlah waktu saya nikah, kami beli keranjang itu dari rotan itu mesti kalau kita bilang impor lah dari Malang. Saya bilang, wah bagus juga ya kalau dijadiin keranjang, jadi buat tepung tawar itu. Oh iya. Jadi orang nggak perlu bawanya tuh, kan kita kalau tepung tawar tuh kan isinya banyak ya. Nah kebetulan waktu itu saya banyak juga isinya, pakailah itu. Saya bilang oh iya bagus ya, jadi ada tempat telur di dalamnya. Terus kalau orang mau masukin souvenir, kue-kue, nah jadilah itu bentuk suatu keranjang. Dan ternyata begitu itu diluncurkan banyak peminatnya. Jadi Kak di tahun berapa itu? Itu berarti keranjang itu dikenal itu berarti di tahun 2000 sebelum Covid 2019. Nah, jadi akhirnya kita produksi lah sampai kita bikin juga tempat bunga rampai. Terus kemarin kita juga bikin tas buat dibawa itu. Sempat saya bikin tas besar itu ibu. Nah cuman saya belum nemuin cara gimana caranya itu tas itu bisa berlapis jadi bisa kayak dibawa tas fashion gitu. Cuman orang masih salah paham. Kenapa? Karena bentuknya itu setelah kertas itu kan setelah diolah kita nggak anyam. Jadi kita bentuk ada polanya, terus kita satuin. Terus kita kerasin kertasnya jadi bentuknya terus mengkilap setelah kita cat itu seolah-olah jadi kayak itu orang mikirnya pertama orang pikir itu bambu atau kedua mereka pikir itu rotan. Nah jadi cuman nah ini ada permasalahan kita nih di masyarakat kita nih. Gimana? Mereka kurang menghargai masalah nilai seni. Jadi karena walaupun itu selalunya gitu. Ya, walaupun itu berasal dari limbah, tapi proses pengerjaannya yang lama. Nah, mereka selalu bilang, "Kok mahal, Kak? Untuk keranjang sebesar ini tuh 20.000 gitu." Cuman kita mau nurunin harganya nggak masuk juga. Jadi karena biaya produksinya itu. Biaya produksinya itu karena kan kalau dibandingkan pengusaha kria yang masih home industry dengan yang sudah mereka berkembang pesat itu jauh lah karena pembelian bahan bakunya kan mereka masih dikit-dikit. Nah disitulah kendalanya sebenarnya. Berarti ini kan apa namanya perlunya pemahaman kepada masyarakat luas nih ya, menghargai kreasi seni seseorang
ini cukup penting begitu kayaknya. Ya. Sangat penting. Karena memang benar yang dibilangkan Katian nih, sampai sekarang kan orang masih dari barang Barang limbah, bekas, barang ya. bekas begini. kok mahal banget tuh gitu ya. Padahal mereka nggak tahu nih Ya. prosesnya ribet sekali gitu. Bang Ari kan begitu, Ya, juga sama. tempurung sama ya. Sama. Meski memang tempurung itu mudah sekali ditemukan, cuma Betul. kan prosesnya itu proses panjang. Ya. Prosesnya susah, Iya. pengerjaannya pun susah. Tidak apa namanya? Tidak jarang kita temuin kalau sudah 80% patah. Ya. Resikonya patah Resiko ya. patah, pecah ataupun Retak bisa gitu jadi ya? habis gitu kan. Oh. Jadi kita harus mau tak mau kalau memang harus dipatri ya kita patri, kalau tidak kita bikin baru. Oke. Nah, itu resiko yang kita hadapi dan selalunya memang yang seperti bilang Kak Tia tadi, penilaian orang selalunya, loh ini kan cuma tempurung kelapa, loh ini kan cuma limbah gitu kan. Iya. Nah, berapa sih nominal, berapa sih harga bahan bakunya. Kalau kita menilai daripada bahan baku ya ini bukan seni namanya. Nah, jadi kalau orang yang paham, maaf nih, kalau yang paham dia seni, dia tidak akan ini bisa jadi seperti ini loh. Betul. Nah, Bahkan justru kalau orang yang mengerti seni, dia memberi apresiasi dengan harga yang setinggi-tingginya bahkan ya kan. betul. Nah, sampai juga kalau misalnya barang-barang barang-barang bekas yang sudah diolah sedemikian mungkin jadi bagus, bahkan bernilai jual tinggi. Nah, kalau misalnya Bang Ardi sini kan proses tempurung kelapa itu bagaimana nih Bang? Dari awal itu diapakan dulu nih? Kalau saya itu karena saya sudah biasa kan, pekerjaannya simpel aja. Dari limbah tempurung kelapa, kalau memang yang sudah selesai dikukur itu kan masih ada sisa-sisa kelapa itu. Iya. Biasanya masih ada bau yang Minyak kurang ya, enak bau, atau iya. gimana itu kan masih ada ulat atau gimana itu, kita nanti jemur. Kita keringkan di terik matahari 1-2 hari. Itu kita keringkan, kemudian kita simpan di tempat yang kering, yang tidak terkena air atau tidak kena hujan gitu kan. Jadi itu bisa kita gunakan kapan saja. Nah, jadi bahan baku itu sudah bisa kita simpan dalam keadaan yang baik, dan kita bisa memilih nanti bentuk seperti apa dan tekstur tempurungnya seperti apa. Karena tempurung ini teksturnya macam-macam, Bang Didi. Ada yang tipis tapi keras, ada yang tebal tapi rapuh. Yang bagus yang mana? Yang bagus sih yang agak-agak sedang gitu kan, sedang tapi senang ngerjainnya, dan agak sedikit keras gitu kan. Karena kan dia ada tebal juga ya? Ada tebal tapi dia rapuh. Oh. Ada itu karena kita kadang ngambil yang tebal, takutnya kita susah untuk mengerjakannya, tapi dia rapuh. Dan itu biasanya saya jadikan untuk yang hal-hal yang agak sedikit besar, maksudnya tidak untuk hal yang kecil kayak sepeda, itu nggak bisa bikin seperti itu karena itu lebih rapuh, mudah patah. Dan saya pun memilih bahan juga harus selected juga sih, supaya nanti hasilnya lebih baik. Iya. Lalu biasanya kalau pengerjaan itu membutuh waktu berapa lama tuh proses produksinya itu? Setelah dari mengeringkan tempurungnya itu? Pengerjaan itu sebetulnya kalau saya sendiri, pengerjaan untuk satu bentuk lah itu tidak lama. Dan situasi kadang tergantung mood juga, Bang Didi. Betul. Tergantung mood. Karena kan ini kan kita kan pekerjaan tangan. Iya. Pekerjaan tangan ini ada kadang mood tuh baik kan. Kalau untuk satu sepeda tuh kalau saya mengerjakan untuk satu sepeda, yang kita bicara sepeda, paling saya ngerjakan dalam 2 jam selesai. 2 jam? 2 jam. Tapi itu belum finishing. Nah, itu 2 jam sudah 95%. Oke. Nah, itu kalau untuk sepeda. Kalau untuk perahu layar, saya buat itu dalam 1 jam ataupun 1 jam lebih. Itu tadi yang saya bilang tergantung mood. Kadang-kadang di dalam pekerjaan kita tidak dapat ide. Ada satu pekerjaan misalnya, sebenarnya hal itu mudah sebetulnya, tapi kadang tidak dapat ide. Kalau saya udah muak, saya tinggalkan, tapi saya kerjakan yang lain gitu. Bukan saya tinggalkan, saya berhenti, tidak. Saya tinggalkan, saya kerjakan yang lain. Nanti di saat pekerjaan lain nanti saya dapat inspirasi untuk mengerjakan itu. Gak dapat caranya untuk mengerjakan, saya kerjakan lagi gitu. Tapi emang yang dimaklumin ya, orang-orang pekerja seni itu yang begitu ya, bekerja berdasarkan dari moodnya nih. Kalau moodnya baik, ini biasanya cepat selesai ya. Iya Bang, kalau mood kita lagi baik, lagi enak nih, ditambah dengan
musik atau lagu yang Beri gimana lah semangat gitu ya. kan, gitu kan. Jadi pekerjaan itu senang, sedap kerjaan. Tapi kalau lagi bad mood mau Kalau lagi mulai bad mood, gitu. resikonya nanti kalau macam saya kan pakai alat-alat listrik kayak gerinda atau gimana itu kan resiko. Ya, Kalau lagi bad mood atau apa kita maksakan, risikonya nanti kecelakaan. betul. Nah, ini pemirsa dan juga pendengar Doma nih bisa lihat nih ya. Ini apa ini? Sepeda ya, Bang Sepeda. ya? Sepeda. Kemudian ada juga perahu. Nah, kalau sepeda ini berapa lama ngerja? 2 jam ya? 2 jam, itu belum finishing Bang. Oh, belum finishing. Ini gambar sudah finishing belum? Itu gambar itu belum finishing. Belum finishing. Nah, itu belum finishing. Oke. Unik ya. Saya lihat ini ada keranjangnya juga, ada apa? Bunyi tempat kering-kering. Iya. Cukup lengkap. Jadi kan permintaan orang tuh macam-macam Bang. Requestnya ya, berdasar request ya. Macam-macam. Karena mintanya Bang minta bannya seperti ini Bang ya. Bang minta keranjangnya seperti ini ya. Bang minta pasang lampunya ya Bang ya. Ya. Oke. Baik, nah kalau Kak Tia, apakah juga sama dengan Bang Ardi nih? Mengerjakan sesuatu itu dengan moodnya juga nih. Kalau ada mood nih cepat selesai. Nah, kalau nggak ada mood jadi nggak kelar-kelar ya. Ada kayak gitu juga nih. Kalau saya nih berhubung saya yang ngerjain secara totally. Oke. Jadi kami punya pengrajin ada 2 apa 3 tuh kalau buat olahan kertas. Kalau finishingnya tuh tetap di ibu. Oh. Jadi quality controlnya tetap di ibu. Nah, saya bagian kasih ide. Coba nih jangan begini bentuknya. Tapi emang semua pekerjaan seni, pekerjaan berhubungan dengan tangan itu emang mesti berhubungan dengan mood. Oke. Nggak usah kita ngerjain kayak Bang Ardi itu Asakarya. Bikin kue aja, Iya. kalau kita bad mood, kuenya nggak jadi, Mas. Bantu nih kata Melayu, Bang, ya. Masak. Kalau kita masak nih, Iya. kalau kita lagi marah-marah, masaknya pasti entah keasinan, entah kepedesan. Masin. Pasti. Masin. Jadi Najab pokoknya lagi kayaknya semua pekerjaan tuh emang yang berhubungan dengan tangan, dengan anggota tubuh kayaknya emang mesti berurusan dengan moodnya si yang punya badan gitu. Iya, Tapi kalau balik lagi sebenarnya, kalau kita cerita kenapa sih orang tuh bisa berkembang banyak penuh gitu, karena alam dan SDM-nya mendukung. Dan ada lagi namanya faktor kebutuhan. Orang kalau udah butuh dan permintaannya banyak, pasti mood nggak mood dikerjain. Betul. Harus kejar target gitu ya. Ya, kayak kita misalnya kalau mesti ngerjain udah ada pesanan keranjang tuh. Kita tuh ngerjain pesanan keranjang tuh kalau 200 piece itu mesti kita ambil ancar-ancarnya 2 bulan sebelum pesta mereka. Kenapa? Proses pengerjaannya lumayan panjang dan yang paling makan waktu itu proses pengeringan. Karena dia waktu pengeringan tuh butuh matahari. Oke. Kalau nggak ada matahari, si kertasnya itu tuh jadi basah. Dia nggak mau keras. Ujung-ujungnya kertasnya tuh nanti jadi lusuh dia. Jadi gimana ya, bentuknya jadi nggak bagus lah. Biasanya berapa lama kalau proses jemur itu berapa? Jemur butuh tuh berapa nggak lama kalau cuacanya panas, bagus. Abis kita kita kuasin lem itu, kita ngejemur paling itu sejam tuh dia udah oke tuh. Tinggal abis itu kita proses warna. Nah, proses warna ini, kalau warna kebalikannya, dia nggak boleh terlalu panas dan dia gitu. nggak boleh terlalu cuacanya basah. Kalau basah dia nggak kering-kering. Kalau terlalu panas warnanya pudar. Karena kita pakai pewarna makanan. Oh, pewarna makanan justru. Ya, justru kita pakainya tuh yang limbah-limbah. Jadi pewarna makanan tuh jadi kayak pewarna kue tuh yang udah expire. Nah, itu yang kita pakai. Oh, begitu ya. Berarti prosesnya panjang ya? Panjang. Untuk Jadi pembuatan itu ya? ya, kalau kertas itu mulai dari kita motongin kertas, terus ngegulung kertasnya buat dijadiin lidi, terus kita ngegulung polanya sampai kita ngeringin lah, berarti finishing. Sampai selesai ya. Ya, Kertas biasanya dari kertas apa ya? Koran kah atau kertas kalau AVS gini atau kita gimana? pernah coba koran
nggak bagus. Tapi akhirnya kita nemunya kertasnya kertas HVS. Ini. Dan HVS pun dia ada, HVS ini kan ada macam-macamnya, ada gram-gramnya. Iya. Terlalu tebal, dia lidinya itu akan susah dibentuk, keras, terlalu keras. Terlalu tipis, dia cepet robek. Ah, Gimana caranya itu? Menentukan kadar tebal apa tipisnya itu gimana? Harus yang profesional. Nah, dia jadi kita ngakal-ngakalinnya itulah. Jadi saya secara teknik saya nggak terlalu memahami, jujur saya bilang nggak terlalu memahami. Jadi yang paham banget itu tekniknya itu dapat itunya tuh ibu saya sama pengrajinnya. Jadi pengrajinnya pun dia udah ketemu karena sering dia ngerjain, dia ngegulung tuh cepet, lebih cepet daripada saya, lebih cepet daripada ibu. Jadi kalau dulu kita pernah tuh kasih ke, jadi kita bilang ini nggak bisa nih kalau kita yang gulung, kita yang itu, kita kasih lah lowongan pekerjaan buat orang ngegulung itu. Dulu kita hargain 1 kilo itu 3.000, tapi kertasnya dari kita. Oh, berarti dia cuma gulung aja itu gulung, ya? cuman gulung terus lemnya kita kasih. Itu cuman berlangsung berapa lama ya? 2 mingguan apa? Karena setelah datang barangnya itu nggak sesuai kayak yang kita mau. Jadi gulungannya itu ada yang terlalu pendek. Jadi dia ngegulungnya tuh pun ada tekniknya. Jadi kalau dia terlalu dalam, jadi gulungannya itu nanti dia jadi keras. Kalau terlalu longgar, dia lepas. Oke. Berarti harus ada pemantauan. Iya. Ya, jadi akhirnya kita pikir udahlah pengrajin kita aja lah yang bikin gitu. Jadi untuk sementara buat orang belum. Nah, kualanya tuh kalau misal permintaan lagi banyak-banyaknya, udah musim kawin tuh, aduh. Musim kawin, musim hujan lagi. Ya, kalau udah musim kawin, kita pernah tuh saat deadline-nya tuh 3 bulan, itu kita mesti ngerjain itu sebanyak 500 piece. Wow. Dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu hampir 3 bulan lah. Itu untuk satu klien ya? Enggak. Jadi juga? biasanya tuh per klien itu enggak semua orang punya budget lebih ya. Oh iya. Jadi rata-rata kan biasanya kalau orang Melayu, kalau tepung tawar itu dia hitungannya pasti ganjil. Kalau nggak 7, 9, 11. Iya. Nah, jadi rata-rata tuh satu klien tuh ngambilnya itu paling sedikit dia ngambil itu 25 piece. Paling banyak ada yang 100. Jadi yang 100 itu dia ditambah, jadi kayak ada acara berinainya. Berinainya mereka juga mau ngasih goodie bag lah ceritanya, goodie bag. Terus ada lagi kayak orang kompangnya mereka mau ngasih juga. Nah, jadi lumayan lah. Jadi yang itu waktu itu kemarin 500 itu kita ada sekitar 5 apa 6 orang gitu. Terus permintaannya banyak. Kak mau warna ini. Nah di situ kita buat mengedukasi klien karena ini dia kerajinan tangan, warnanya tuh nggak bisa kayak pabrik. Jadi sama semua warnanya nggak bisa. Oh gitu ya? Ya di situ kelemahan kita. Kita belum bisa tuh nemuin formula gimana caranya warnanya itu bisa sama semua. Misalnya ada 50, 50-nya tuh warnanya sama seragam. Persis gitu ya. Ya. Tapi kalau orang jeli, sebenarnya disitulah letak kalau bahasa anak-anak sekarang estetik. Jadi dia punya bentuk warna sendiri dan dia tuh biasanya nggak sama warnanya tiap masing-masing itu. Berarti secara apanya itu limited edition. Nah, limited edition. Dan itu satu-satunya. Ya. Ciri khas karakternya begitu ya. Kalau mana ya saya mau nunjukinnya. Saya ada bawa, cuman saya bawanya tuh nggak bawa keranjangnya. Boleh, saya bawa tempat bisa dilihat contohnya, bunga Kak. rampai. Ditunjukin aja nih ke kamera biar pemirsa kita lihat langsung ya. Barcotnya, contohnya. Bang Ardi nggak bawa itu ya? Oh enggak, saya tidak bawa tadi. Kebetulan saya tidak bawa. Saya tuh dipesan. Tapi sudah ditunjukkan di Instagramnya nih. Oke, nanti apa aja. kita. Memang saya tidak bawa. Oh, itu apa? Itu apa Kak Tia? Yang mana? Nah, itu bunga Ini ya? tempat tisu. Tempat tisu. Tempat tisu. Tisu. Aduh, Oh, itu juga rampai ya, Kak? Yang ini nyangkut. Oke. Ini nyangkut. Ya, itu tempat bunga rampai yang Bang Ardi pegang itu tempat bunga rampai. Boleh saya lihat satu. Ini tempat tisu. Oh, ini tempat tisu.
Wow, keren. Nah, ini tempat tisu nih pemirsa ya. Nah, ini nih ada jadi kayak adik-adikannya saya. Ini kan kawat kan. Tuh Bang Ardi tahu. Bang Ardi ini memang luar biasa. Yang kawat yang mana? Bunganya itu. Bunganya yang Bunga. kuning ini. Bunga Oh, ini. Kawat kalau tak salah sih yang ada di kumparan-kumparan yang ada Iya. di Dan elektronik. itu susah nyarinya. Itu ya, apa gulungan itu ya, gulungan tuh. kuningan itu kumparan. tuh. Apa namanya saya tak tahu, tapi Iya, selalu iya. kita temuin kalau di dalam Gulungan elektronik. Nah, tembaga. Betul sekali. Keren. Cuma dia nyangkut. Macam-macam. Jadi kadang yang macam gini Bang Didi, kita kan tak terpikirkan sebelumnya. Iya. Selalunya kan kreativitas seperti ini kan selalu tidak terpikirkan. Kok bisa jadi seperti ini? Betul. Nah, jadi kalau maaf kalau yang bisa memahami seni, oh ini ada nilainya gitu kan, bukan dari kawatnya Betul. ataupun bukan dari apa namanya dari kertas yang tadi dan atau bukan dari tempurung kelapanya. Karena kan tak semua orang bisa punya apa daya pikir untuk membuat sesuatu itu dari barang bekas gitu. Iya, betul. Karena orang hanya melihat nih, aduh misalnya katakanlah kertas atau tempurung berserakan itu kayak jadi sampah gitu. Tetapi sudah diolah orang-orang yang memiliki daya kreativitas tinggi menjadi satu olahan yang luar biasa nih pendengar ya. Nah ini salah satu contoh yang dibawa oleh Katia nih. Ada ini tempat tisu. Kalau dilihat orang udah nggak perasan lagi nih. Ya. Ini dari apa begitu ya kan? Padahal ini dari kertas. Mohon dari kertas gitu ya. Nah kalau ini tempat bunga rampai. Ini yang saya Boleh bilang coba lihat, saya warnanya itu dia nggak bisa sama. Dia maunya yang warna merah full gitu, misalnya. Ya. Oh gitu. Jadi misalnya merah aja gitu. Kenapa dia nggak bisa sama itu? Kenapa Kak? Jadi kita mungkin kita belum ketemu tekniknya dan kita udah cari-cari tuh berbagai macam sumber gimana caranya ngewarnain dia tuh supaya dia tuh bisa rata gitu. Oh. Karena dia kan jadi karena dia berbentuk gulungan kertas gitu panjang, mungkin daya serapnya kan berbeda-beda tuh. Iya. Nah, saya pikir mungkin kendalanya di situ. Jadi kalau teknik pengecatannya manual ya, pakai kuas itu Ya. gimana? Ya, Kayak kita kuas. pernah pakai kompresor Ah. boros. Oh iya, nggak sesuai dengan cipratannya itu terlalu Ya, terlalu banyak yang terlalu keluar ya kan? nyiprat. Jadi saya bilang kalau kayak gini nih Bisa habis cat. harga produksinya Tak ada untung. tinggi. Ya kalau orang Melayu bilang tak ada untung. Berapa lagi tidak jual nih? Ya, Pakai kompresor. Bang Ardi bikin sepeda. Nah. Ibu saya juga bikin sepeda dari kertas. Wah, Tapi gitu. Yang saya mana nggak satu? bawa, udah habis mana gambarnya. Sepeda mana satu yang mau kita pakai ini? Sepeda yang mana? Dari Bang Ardi tempurung pakai sepeda kelapa, besar, saya dari- pakai sepeda kecil. Iya, dari tempurung kelapa Dan atau itu dari tuh kertas? tempat nih? bunga rampai. Tempat Bunga rampai waktu itu ibu bikin. Oh iya. Jadi semua itu bisa diaplikasikan Bang Didi. Ya. Kalau kadang-kadang inspirasi itu datang walaupun kita lagi nyapu sampah. Itu kadang-kadang datang ide, kemudian kita aplikasikan ke media. Kalau saya seperti itu. Jadi kadang terlalu banyak kadang ide yang ada di kepala ini. Kalau tidak kita curahkan nanti rasanya Sakit kepala. sakit kepala kita. Jadi macam apa ya? Macam ada terhutang begitu ya. Ini Terhutang. kok tak selesai gitu ya. Apalagi kadang-kadang kita lagi tempahan lagi banyak, kita dapat ide nih untuk membuat suatu hal. Ya, kalau saya gambarkan dulu. Saya gambarkan dulu Lewat pola kertas. Pola di kertas ataupun di tempurung tersebut. Paling tidak saya kerjakan dulu 10%-nya. Kemudian kalau sudah selesai nanti baru kita aplikasikan lagi. Ya. Nah kalau Bang Ardi kan karena tempurung kelapa ini kan keras nih. Ya. Metode pengolahannya pakai apa nih? Pakai pisau, pakai Kalau saya pakai gerinda. gerinda. Ya. Oh iya. Kalau bagi saya pengerjaan saya itu gerinda itu nyawanya. Karena kalau pakai gergaji sih bisa, tapi resiko patah dan lambat pekerjaannya. Nah, kalau untuk pengerjaan intinya memang pakai gerinda, kemudian baru pakai alat-alat lain untuk menunjang Iya. hal-hal yang tidak terjangkau oleh gerinda tersebut. Gitu. Kalau tempurung ini kan dicat juga ya? Atau gimana? Saya Furnace menggunakan atau? furnace. Furnace ya? Nah, jadi kalau pakai furnace itu tekstur tempurungnya lebih keluar. Gitu. Pernah dulu saya bikin ada permintaan mau bikin daunnya warna hijau misalnya kan. Kemudian dari yang warna putih saya buat permintaan itu. Tapi kesannya kayak triplek ataupun kayu yang dibuat bentuk daun. Tidak ada tekstur tempurungnya di situ. Oh,
Karena dia ngedempul semua gitu Iya, jadinya ya. tak nampak lagi kan? Serat-seratnya itu tak nampak, Tak nampak hilang. lagi. Makanya saya pakai furnace supaya Iya. tekstur tempurungnya lebih kelihatan. Oke. Berarti nggak bisa request warna ya bang? Tergantung sebetulnya kalau mau warna kita kan tapi Tapi saya tak cantik ya jadinya, tak cantik nak. Betul lah. Cantik kalau udah teksturnya tak nampak. Kalau saya Iya. terus terang, Iya. tetap pakai tekstur itu. Justru kalau nampak tekstur ini lebih kesan apa ya? Estetiknya nampak. Iya. Dia serat-seratnya itu kan. Mm-mm. Jadi orang melihat, oh iya. Kalau dicat langsung begitu kan kayak orang kan bisa sama-sama bisa jadi Ya, plastik. kecuali kayak atau kalau apa. kita kolaborasikan dengan bahan lain, misalnya ada kayu di situ, Oh, ada iya. bahan-bahan lain. Itu kan tidak hanya tempurung kelapa aja. Kalau mungkin sepeda itu memang full tempurung kelapa. Nah, ada juga bunga yang saya bikin kemarin itu memang full tempurung kelapa. Tapi ada yang mintanya pakai tapaknya, ada yang pakai batangnya, yang pakai dari kayu itu bisa kita warnakan. Nah, tetapi yang dari tempurung tuh kalau saya sarankan tidak. Karena dari tempurung itu kalau kita warnakan tetap tidak nampak tekstur tempurung kelapanya. Iya. Gurat-guratnya tuh hilang ya. Iya, iya. Karena lapisan cat ya. Ini bang, saya mau pamer sepeda saya nih bang sama abang. Nah, di mana? Di mana? Saya udah follow Oh, juga iya. dari Ini. itu. Itu pot, Yang- pot bunga iya. apa tuh? Ini tempat bunga rampai. Kak, boleh Kecil saya nih lihat dia. nih. Kita tunjukkan ke pemirsa dulu nih. Kecil itu ya. Saya nggak bawa karena dia udah Oh, habis, ini Bang. sepeda ya. sepeda. Nah, begini nih. Pemirsa di rumah bisa lihat ya. Ini sepeda yang udah diolah dari kertas, Kertas. murni ya. Kertas Kemudian ini juga ada bunga-bunganya. Sayang, Kalau bunga sayang enggak. kalau itu Oh, nak enggak. Kalau bunga kasih tuh, uang ya. Kalau dia dari beli, nak masuk bunga gampang sayang nak kasih uang rasanya. Itu dia. jadi pernah ini. Jadi waktu acara nikahan kita pakai kan ada yang pesan ini kebetulan waktu itu yang kita lihat langsung ya. Temennya adik. Mm-mm. Nah kita lihat tuh pas proses mereka hantaran belanja itu yang di belakang kan itu dibagikan biasa tempat Iya. bunga rampai. Itu ibu-ibu udah pada berebutan aja nggak dapet, dia Justru itu ngomel-ngomel. Masalah kan? Iya, Masalah iya, jadinya. Jadi masalah dan jadi keributan jadinya. Kalau begitu pesannya harus banyak nih. Iya. Tuan rumah yang harus Tuan pesan rumah. banyak nih. Ya, Pening tapi padahal. kalau di Melayu itu sebenarnya ada syarat-syaratnya dia. Dan dia tuh hitungannya dia juga mesti ganjil, nggak boleh genap Ya, kalau iya. untuk hantaran Itu belanja. pasti. Iya, iya. Kenapa nggak boleh genap? Itu ada itunya filosofinya, Filosofinya ya, baik. Tak terlepas dari apa nih? Ya. Pemahaman dari adat istiadat lah. Ada. begitu ya. Baik, ini cukup menarik sekali nih bincang-bincang kita karena kan bicara tentang kreativitas ini tentu tak terlepas dari orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi, daya seni tinggi nih, jiwa, pikiran semuanya tertuang ke dalam bentuk apa nih ya, kerajinan yang dibuat dari kalau Bang Ardi dari tempurung kelapa, kemudian Katia ini dari bahan kertas gitu. RRI Indonesia Channel Inspirasi